Kembali lagi di channel YouTube Berpikir Merdeka. Kali ini saya kembali mengajak lagi ngobrol. Meskipun rada terkonsep iki. Apa emang rada terkonsep ya? Dari awal nggak terkonsep. Butuh direkam bae sih. Itu direkam karena sesuai dengan nama channelnya, Piye? Berpikir Merdeka. Iya sih. Jadi ki mikir apa-apa bebas. Merdeka, iya sih. Merdeka bebas. Kayak iki yo ning jaba wae ngene. Fasilitasnya ya kur kerupuk ngene iki. Sing penting anu, Wan. Sing penting iku tanpa honor. Nah, sing penting iku. Tanpa honor, Iku sing tanpa penting. Samsung, tanpa Nokia, tanpa Cross. Ngerti ya? Piye maksudnya? Honor kan ana sing merek HP. Oh, enak tuh. Nah, tadi tanpa Xiaomi, tanpa Nganggo HP iki nganggo. nganggo HP. Wow. Isih betah ta, Wan? Tak ngobrol. Ya jane males iki piye. Nih yo piye meneh. Karena iki kan jane hari raya nyepi ya. Heeh. Dadi Iya. ini ya kudune adi meneng-menengan wae. Iya sih. Ya ora, Meskipun enek motor liwat, gini-gini ya wis meneng wae ya. meneng wae ya. Dadi patung. Hari kebalikan aneh SpongeBob. Jadi hari kebalikan aneh SpongeBob kuwi kayak hari raya nyepi lah, memperingati hari raya nyepi. Oke. Ngono. Ora ngerti ta? Terus nek ade meneng-meneng, lha terus iki ngopo direkam? Ya engko gawe judulnya ngene no, 1 jam enggak ngapa-ngapain, 2 jam enggak ngapa-ngapain ngono. Malah akeh sing nonton. Malah akeh sing nonton. Saya Indonesia kan sing aneh viral. Iya Kan sih. kuwi. Oh, malah ngono ya. Iya, Indonesia iki ngono kuwi. Soal tua masjid gitu ya, kuwi aneh tapi viral juga ya. Tua masjid, Wayang, terus wayang, pemenang JHT. JHT, BPJS. Oke. Negara lain berperang dengan apa ya, dengan senjata, dengan militer. Kita masih berperang dengan minyak goreng. Iya sih. Piye meneh iki? Ya tapi gue terlalu keganggu gak sih dengan isu minyak goreng ini? Sebagai penikmat apa tempe goreng, tahu goreng keganggu gak? Karena penikmat gorengan nomor 1 gorengan. Nah, Tanpa gorengan bukan makan. bukan makan. Kan dulu kan nasi kan? Iya. Nggak pakai nasi, nggak makan. Sekarang nggak ada gorengan, nggak makan. Tapi saya minyak goreng langka. Nggak goreng langka. Dan repotnya lagi, ada yang menimbun. Repot ya. Udah aku wedi khawatir ngene. Kan minyak goreng langka. Oke. Tapi jono kedelai lah. Iya sih. Ya. Nah, kalau misalnya ke depannya kan isunya kedelai itu mau langka. Minyak gorengnya ada. Terus kedelainya langka. Terus piye? Aku harus mangan tempe goreng ini susah ya. Iya sih. Jadi saya bener ojo langka kabeh ya. Nah, iya aja langka kabeh. Repot nggak langka. Tapi kok iso ngono gitu, Pak? Kok iso kenapa kok bisa minyak goreng yang selama ini tidak ada masalah kok ujuk-ujuk? Menurutmu ki piye? Jadi nah dipikir-pikir ya aneh ya. Heeh. Ade kan penghasil sawit terbesar loh. Bukan iklan. Wah iklan. Monggo mas, monggo. Penghasil sawit Penghasil terbesar. sawit terbesar. Terus minyak goreng bahan dasarnya apa? Kelapa sawit. Kelapa sawit. Terus jadi langka. Dari hal yang menghasilkan besar terus jadi langka. Iya sih. Aneh kan? Iya sih. Ya kuwi. Terus apa sing iso kita upayakan? Apa puasa minyak goreng sih apa Rasa mangan. Bener puasa. puasa? Apa tirakat tanggung dino. Demi Rasa. iya ben ora terlalu frustrasi ya. Heeh. Tapi mah minyak goreng ki akeh minusnya. Iki jerawat. Serai jerawat rindu ya. Ya jerawat. Tapi apakah iki ya dampak anu kan? Dampak apa ya? Perseteruan antara Rusia dan Ukraina itu. Wah. Aku ya jane bingung. Tapi dari berita yang aku baca, Ukraina kan importir Indonesia itu dalam segi gandum. Oh, tuh. Gandum. Jadi dibaca beritanya nanti. Ada. Oke. Nanti dibaca beritanya atau klik link di bawah ini. Ora enek le, Ora ora enek. ora enek itu. Ngedit ku angel kok malah. Ya aku main kerepatke kowe jane. Terus Ya ki intine iki Ukraina kan mengekspor ya. Kalau dari Ukraina mengekspor. Oke. Kalau dari si Indonesia mengimpor. mengimpor. Heeh. Kuwi pelajaran ekonomi SMA kelas 1. Oke. Kowe ekonomi turu ra? Ekonomi waktu kuwi aku ning kantin sih.
Oh ning kanti. Mergo bukune gede banget. Heeh. Apa pasifa aktiva ngono kae to. Ah. Cuman ditir enek ngono lho. Dadi ya Ditir enek. halusinasi duit tok iku. Oh iya, karo nak kelas telu kan debit kredit, Nah, utang piutang. nah, aku Boy, kan di utang aku. Kan diutang, Nah. tapi dikon utang ning kono. Mune negara diutang. Maksudnya Tidak. utang poso lho kan Oh, Ramadan iya. ngono lho. Pemerintahan Jokowi kan bagus. Iya sih. Pembangunan meroket. Nah, Semua meroket, ekonomi meroket. Meroket. Utangnya juga meroket. Iya, Maksudnya itu loh pembangunannya. bangunannya bagus. meroket. Apalagi ini nek wacana pindah ibu kota, mesti kan ya danane kan yo ndek akeh to mesti to. Ah, iya. Mesti kan danane ora sithik. Berarti kan kita kan negara yang kaya berarti. Kaya. Kita punya dana banyak gitu loh. Rusia dan Ukraina perang ora masalah sih. Ora masalah. Penting kan enek. Penting gagas negara sih ya. Iya no. Memperbaiki dapur dulu sebelum memperbaiki yang di luar. Betul. Tapi kowe maca tujuan pembukaan undang-undang enggak? Tujuan pembukaan undang-undang Nah. preambul Heeh, preambul. Sing Ikut ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, apakah Terus? Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia? Ya ikut no. Oh, ikut. Kan pelopor kedamaian anak dewe. Pelopor kedamaian. Iya ta. Saking damai ini tidak gagas. Iya maksudnya horor men. Gagas Indonesia gagas. Wis diwakili netizen kan, wis ikut melaksanakan Iya ketertiban. benar. Saking tertibnya bikin keributan. Nah, ini udah di PR kita bersama sih, Pak. Di PR. Karena mungkin ya langkahnya minyak goreng justru yang jadi media penggorengan media malah Iya. Dulu kan orang tuh goreng-goreng di wajan. di wajan. Sekarang orang goreng di media. Karena langkahnya minyak Goreng. Dan kita sebagai warga yang aktif di media sosial tersulut. Tersulut. Nah, ada yang cari kesempatan mengadu domba. Dan dari sejarah kuwi orang-orang Indonesia ki gampang banget buat diadu domba ya. Iya sih. Dari dulu kan namanya istilahnya kan Dividend Impera, politik adu domba. Betul. Yang adu domba Belanda. Sing dari domba nih Indonesia. Saiki Sampai sekarang masih diadu domba. bedane Bedanya sekarang tuh namanya bukan domba-domba, tapi cebong kampret. enggak dong. Oh enggak toh. Wis enak no wis enak. Wis Raneng, rampung. wis. Kan wis jadi menteri. Wis. Oh iya, Iya, wis no. ganti menteri. Kudune wis damai. Kenapa kita horor sekali pembicaraannya? Aku ora mulai loh. Dia ngerti apa sih ibu kota loh. Enggak Tapi- apa-apa ibu kota baru enggak apa-apa. Ora masalah. Enggak masalah. Teman-temanku yang di Jakarta kan Duwe koncone gak Jakarta to? punya dong. Kan kampusku kan luas. Oh, iya. Berbagai macam penjuru. Iya. Kampus saya juga luas. Luas. Semoga luas. Ya, luas. Dibandingkan SMA kita dulu kan Iya. perguruan tinggi Wah, yang ini udah sekarang. penghinaan sih orang sih. Gak menghina. Iya sih. Aku juga pernah jadi mahasiswa di kampusmu loh. 2 minggu tapi. Nomor kono lah. Warga nolak. Iya. Nah, aku ketolak. Karena kemahalan. Gak apa-apa, disyukuri. Tapi Ngene kan, masalah Rusia Ukraina ya. Jadi menurutmu ini ada apa sebenarnya gitu? oke, nah masalah Rusia Ukraina. Sebenarnya kalau dari sisi historis warga negaranya ya. Itu kan mereka kan berada di satu ras yang sama gitu. Dan dari segi dulu kan mereka juga termasuk satu rumpun dalam Uni Soviet juga. Satu ras. Jadi Sedulur dhewe. masih banyak kesamaan lah. Terus sama-sama menempati geografis yang sama Oke. di wilayah timur Eropa. Jadi itu dari segi apapun sama lah gitu, dikatakan seperti itu. Tapi kan yang membuat beda itu di akhir-akhir ini gitu. Yang membuat rasa beda dari segi arah pandangan politik lah terutama. Nah itu yang membedakan dan sehingga terjadi konflik di Ukraina sana gitu. Tapi yang jelas Terjadi konflik atau ada pihak yang memang sengaja membuat konflik. Nah itu jadi misteri ya. Oke. Karena berbagai peperangan yang kita pelajari ya di Indonesia ataupun di luar negeri, itu pasti peperangan itu ada penyebabnya gitu.
dan ada negara yang neko-neko gitu mencampuri urusan negara yang lain. Nah, itu yang paling gabut bahaya. mungkin ya. Nah, itu. Ya mungkin. Saking kuatnya negara tersebut. Nah, Terus saya bentar ada iklan. tadi ada truk gas lewat. Semoga gas gak langka ya. Sekarang gas nggak langka. Gas langka demo nanti. Lewat medsos. Iya, iya. Kan netizen Indonesia kan berani lewat medsos. Iya sih. Tapi lewat dunia nyata mengkerut. Iya. Saya tidak ikutan. Aku juga titipan tadi. Tadi dari masnya ini. Nanti bicara gini-gini. Enggak. Tapi sebenarnya ini menarik ini. Sebenarnya kan Ukraina dan Rusia itu sebagaimana kita dengan Malaysia, kita dengan Singapura, kita satu ras gitu ya. Satu rumpun. Harusnya bersatu dalam ukhuwah apa namanya? Watonia. Merasa dalam satu ras, satu kemanusiaan. Nah, kayak gitu. Kalau dari presiden, Mas? Wah, dari presiden. Presiden dari Vladimir Putin dan siapa satu nih? Satu nih, ada aku juga lupa. Dari Ukraina ya. Terkenal sing Putin itu soalnya. Soalnya dari dulu tuh berani lantang menyuarakan kebijakan lah. Iya. Jadi nek sing lucu suka background presiden Ukraina. Oh iya, itu kan dulu kan backgroundnya adalah seorang pelawak gitu di negara Ukraina lah. Oh, pelawak. Tahu sendirilah pelawak itu kayak gimana? Pelawak maksudnya nih? Ya kayak Sule, Andrik, Vincent, Desta, Bambang Pamungkas. Oh, enggak dong. Bambang Pamungkas kan pemain tinju, Lur. Oh, bukan tinju. Apa? Sepak takraw. Oh, backgroundnya pelawak. Backgroundnya pelawak. Oh, jadi pelawak itu jadi presiden ya? Bisa, apapun bebas dari presiden. Asalkan kan negara tersebut kan punya ketentuan sendiri. Misalkan Iya warga negara Ukraina. Termasuk grup band barang bisa jadi presiden ya? Iya, itu ada di suatu negara plus 62 kayaknya. Oke. Nyalonin jadi presiden loh dia. Nggak main-main. Ya Allah. Sudah. Ini bukan Laskar ketua kelas. Pelangi. Bukan ketua RT, tapi presiden loh ini nggak main-main. Ini kalau dia jadi presiden, mungkin full musik loh. Istana full musik. Bukan istana doang. Oh lah. Setiap RT Oke. dibagikan alat musik satu-satu. Oke. Semakin bersuara. Iya sih. Indonesia bernada. Bernada. Kok Indonesia sih? Enggak dong. Astagfirullah. Negara Wakanda. Titan. Wakanda. Wakanda kan film. Oh, Wakanda film. Ya, sebutan itu kan. Terus kalau Putin backgroundnya Seorang intelijen, Intelijen. seorang memang dari awal tuh digembleng dalam segi politik yang matang juga, terus pengalamannya juga tidak diragukan lagi. Oke. Banyak hal-hal yang akhirnya itu dia tuh kayak membanggakan lah dalam segi politik gitu. Oke. Nah, itu yang akhirnya kan orang-orang tuh menilai kapasitasnya jadi presiden itu nggak main-main gitu. Tapi Mas, kerungu-kerungu dari banyak media ini, nggak tahu bener atau salah. Ini kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, istilahnya medeni banget loh. Perang dunia ketiga. Awak dhewe dong rabi loh Mas. Wis perang dunia ketiga itu sepiye? Lihat Naruto enggak? Naruto. Nah, Naruto. Oh. Yang perang dunia ninja. Oke. Itu aja ngeri banget loh. Gila ya. Ini apalagi perang dunia ketiga. Ketemu Kaguya toh? Ketemu Kaguya akhirnya. Nah. Ketemu orang-orang zaman dulu. Nah, itu Tensei. Nah. Nah, kalau kita sekarang misalnya, tapi ya jangan sampai ya. Kita sampai perang dunia ketiga itu ada isu-isu tentang bom nuklir. Terus ya aku yang bingung minta takon apa, mergo aku ya wis bingung iki. Nuklir. Ya. Tahu Hiroshima Nagasaki? Oke, nek taune ora sih, cuman kan narasi sejarah kan kita belajar dulu di IPS. Tapi nggak tidur kan? Enggak no, pas waktu itu aku serius ngamati serius. Soalnya gurune bijine api, murah bijine. Oh, nak gurune bijine api iki dadi serius ya? Dadi serius, harus berakting. Wah, serius. Tapi kalau geografi suka nggak ada. Dengar-dengar Anda tuh dulu tuh kayaknya milih ujian nasional itu geografi atau sosiologi? Sosiologi no. Oh, sosiologi. Kenapa nggak milih geografi? Karena gurunya
lebih tidak baik. Sudah. Jangan dibahas. Semua tuh punya metode Caranya masing-masing, Oh. dan tidak bisa disalahkan. Betul. Terus mengenai tadi nuklir tadi. Gandum. Boon mana? Di Terus mengenai nuklir tadi. Oke, nuklir ya. Nuklir kan senjata yang memang ditemukan di sekitar abad 19-20 lah. Iya. Dan itu kan reaksinya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Kalau misalkan nuklir itu ditembakkan ataupun dijatuhkan di suatu daerah, Iya. itu pasti akan memakan korban yang banyak, karena kan daerah jangkauannya adalah luas banget. Iya, benar. Nah, nuklir ini menjadi senjata yang mematikan di era-era sekarang gitu. Selain dari aspek-aspek yang lain ya gitu. Sekarang kan kalau perang kan bukan hanya secara fisik aja, tapi ya secara yang lain, kalau misalnya dengan tulisan, dengan ekonominya, dengan pendidikannya gitu. Nah, itu yang menjadi satu hal yang menakutkan lah dalam tanda kutip nuklir ini gitu. Berarti harapan kita jangan sampai itu terjadi. Iya, jangan sampai itu terjadi gitu, karena ya memang perkembangan teknologi kan ada dua sisi kan, bisa baik bisa buruk. Dan ternyata kalau misalkan nuklir ini dijadikan sebagai alat perang, ya dalam sudut kita sebagai warga sipil ya itu adalah satu hal yang menakutkan gitu. Nah, kira-kira kita ini berpihak ke siapa, Mas? Atau baiknya seperti apa kalau kita merefleksi dalam sejarah? Atau tidak berpihak atau bagaimana? Kalau terkait Rusia sama Ukraina ini kan sebaiknya ya kita kan mengkaji dulu lah bagaimana latar belakangnya, orientasi peperangan mereka itu seperti apa, karena kan yang kita ketahui mereka itu serba masalah politik lah, masalah geopolitik, dan politik itu kan sebuah kepentingan. Jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan dengan cepat gitu. Kita harus berpihak kemana, terus di antara dua negara ini siapa yang benar, terus siapa yang mulai duluan, siapa yang bereaksi duluan, kan kita nggak tahu. Iya. Nah makanya kita juga harus memilah dan memilih dari media juga berita informasi seperti apa, dan kita coba pelajari juga. Yang penting itu. Yang penting itu pelajari ya tentang suasana sana dan juga ilmu Dan pengetahuan yang kita miliki. Komprehensif. Nah, gitu. Harus menyeluruh. Jangan setengah-setengah tok terus kita menyimpulkan. Oh, berarti Rusia elek banget, berarti Ukraina gini-gini. Gitu. Tapi yang jelas kalau dari sejarah itu kan dulu pernah terjadi perang dingin antara Amerika dan Rusia. Nah, hebatnya waktu itu Presiden Soekarno mencetuskan gerakan non-blok. Nah, Dia tidak memihak Amerika dan tidak memihak Rusia. Justru dia mengasosiasi berbagai negara-negara yang baru merdeka seperti daerah Afrika dan Asia Tenggara itu untuk membentuk gerakan non-blok ini. Akankah seperti itu lagi? mungkin ini berkaitan tentang Indonesia mungkin dunia kemarin ya. Oh iya. Nah, ini yang cukup unik tuh bagaimana nanti arah Indonesia sendiri gitu. Kalau tweet dari Pak Jokowi kan jelas stop perang, berhentikan perang gitu. Tapi Pak Jokowi belum memihak yang mana gitu, karena kan memang prinsip negara kita itu tidak memihak blok barat maupun blok timur gitu. Tapi ikut dalam melaksanakan perdamaian dunia. Karena kita kan mengutamakan kemanusiaan sampai sekarang, seperti Palestina itu kan kita masih mendukung kemerdekaan mereka karena kan itu adalah hak segala bangsa. Betul. Nah, yang pasti kita sebisa mungkin harus menjadi penengah lah di antara konflik tersebut. Nah, ini penting. Dengan langkah moderat yang kita miliki, dengan Harus langkah menjadi penengah perdamaian dunia gitu. Walaupun kita memang dipandang sebagai negara kecil ya, negara ketiga. Kalau orang barat seperti itu, bilangnya kan kita negara yang ketiga, negara yang berkembang. Masa aku murni. Tapi bukan orang ketiga loh. Waduh, nah orang ketiga itu Anda, Mas. Anda mungkin pernah mengalami jadi orang ketiga? Enggak sih. Aku Justru saya di orang ketigain mungkin. oh, di orang ketiga ya. Kak sama seperti saya ya. Sudahlah, ini sudah masalah hati ini harus diomongin. Gentes kabeh soalnya. Tapi nak kita curhat sama masalah hati itu viewersnya banyak loh. Iya sih. Aneh kan?
Iya sih. Kita kok udah kepomen karo cerita mengenaskan kita gitu. Aduh. Jadi yang penting kita entah apapun nanti gerakan yang dicetuskan. Kalau dulu kan Presiden Soekarno menggunakan istilah non-blok, dia tidak memihak. Biasa saja nanti mungkin istilahnya berubah, tapi yang penting orientasinya adalah kedamaian ya, Mas Iya. Ridwan. Substansinya ke kedamaian gitu. Betul. Jangan perang-perang lah. Iya, Karena perang itu tidak ya, atau kalau menurut saya memang ada pihak yang sengaja membuat medan perang. Iya. Karena memang itu perang itu bisa jadi disengaja. Nah. Karena kan dengan perang kan kita bisa melihat Melihat gimana Mas De? negara mana yang dominan, negara mana yang menguasai. Karena kan prinsip alami manusia itu kan ingin menguasai kan. Dan ini kan juga nggak main-main, menguasai negara, menguasai dunia. Dengan jalan apa ya? Dengan jalan perang, gitu. Tapi kita masih memegang prinsip ibu-ibu adroh. Ibu-ibu adro? Iya. Iya gue. Perdamaian, Oh, perdamaian, perdamaian, Iya sih. perdamaian. Karena Islam pun datang juga dengan cara kedamaian, Nah, tidak kan. dengan cara memaksa begitu. Apalagi sampai dengan perang. Nah gitu. Makanya kita tuh sebagai khalifah di muka bumi juga, kita harus menjaga lah, merawat bumi. Karena kan ini kan peninggalan. Dan kalau misalkan kita juga belajar dari sufi kan, hidup ini kan gak hanya sebatas kita menguasai di dunia aja gitu. Benar. Tapi kan kita nanti juga berorientasi ke akhirat, dan kita bagaimana di sekarang ini menjaga bumi dengan sebaik-baiknya. Betul. Jangan hanya menjaga egonya masing-masing. Iya. Apalagi menjaga hubungan yang tidak pasti. Nah, wis ora pasti dijogo. Serah pasti dijaga. Hilang sih sana. Mana karo liyane ya kira. Terlalu aneh. Iki mak de bahasa apa Mas? Gue ngalur ngidul. Ngalur ngidul. Berarti Mas Ridwan lagi kesepian gitu ceritanya. Nah, kan pas momen hari raya nyepi. Nyepi. Ya? Oh iya sih. Jadi kan kesepian. Iya sih. Di tengah keramaian dunia ya, di tengah cuitan netizen yang saling panas, umat beragama Hindu sedang menyepi. Nyepi. Ya hitung-hitung sebagai langkah menghormati agama Hindu lah. Betul. Nyepi, malu nyepi gitu. Lu nyepi. Ngopo nyepimu? Nyepi. Nah, aku kan sepi hati. Oh, bareng sepi kabeh hati. Sepi. Oke. Sepi hati. Aktivitas ya sepi. Job ya sepi. Kan aku kan juga kerja ya. Oh kerja. Gara-gara tanggal merah hari libur. Sepi. Sepi ya Iya dia. sih. Iya sih. Semua sepi. Sepi. Sepi kan hewan berkaki 4 kan. Oh kuwi pitik no. Oh, gitu. Ya intinya kita berharap semoga kita damai ya. Damai di luar, damai di dalam diri kita sendiri, Indonesia tercinta. Janganlah mudah digoreng oleh media. Karena media itu sangat bahaya ya. Termasuk kita ini tadi bahaya nggak sih? Ya bahaya banget. Bahaya ini. Tapi apapun itu kan kita hanya bercanda. Nah. Bercanda. Karena kan kalau Dan misalkan, tidak berniat untuk menyindir pihak manapun. iya. Kalau memang kesindir, berarti ya Baperan. Tapi janganlah baperan. Kita harus berperan. berperan. Ya, berperan. Berperan bukan Baperan. Iya. Iya. Sama halnya kan kita sekarang mahasiswa. mahasiswa. Kita harus belajar. Walaupun isu-isu di dunia luar itu sangat panas, sangat heroik mungkin, sangat kontroversi mungkin. Nah, tapi permasalahan toa aja sampai panas. tahu apa panas. Iya. Tapi ya kita harus sikap bijak lah mencermati hal itu kan. Iya sih. Kita harus punya pikiran panjang, dikatakan seperti itu. Benar. Jangan hanya memahami satu sisi aja gitu. Apalagi Jangan-jangan kita memahaminya dengan kebencian dulu malah. nah gitu, itu yang paling repot. Nah, malah nuruti kebenciannya malah. Dengan hanya modal cuplikan video 10 detik, Nah, padahal videonya itu 5 jam barangkali. iya sih. Kita langsung menyimpulkan. Menyimpulkan dari yang 10 detik itu. Ya gitu. Iya sih. Itu yang Dan ini bukan hanya soal Menteri Agama ya, bukan iya, ya? tapi semua hal. Saya takut. Takut. Ya, padahal dulu tuh ada video manusia pari dikutuk jadi pari, tau enggak? Terus manusia jenglot pari, heeh, ikan pari gitu. sing kajaban Allah itu loh. Heeh. Pas TK kita atau SD lah.
Kita kan sorry dulu aku neng Temzon apa ketemu kan, misalnya. wah ini Temzon. Kafe gitu ya. Kami oh Ngeri ya? ngeri. Dulu aku masih sebatas lihat-lihat video keajaiban Allah. Dulu ada manusia kakinya empat. 4. Terus korelasinya apa korelasinya ini? Ya orang-orang dulu tuh ya biasa aja gitu loh. Oh, ada iya, hal iya. yang aneh ya biasa aja. Biasa aja. Ora kagetan. Gak usah diviral-viralkan gitu loh. Iya sih. Ya Iya sih. biasa aja gitu. Dan sekarang kan kita kayak merasa terbodohi gitu. Iya. Tapi semoga ini viral. Ya ini viral. Positif maksudnya. Viral positif. Nah, itu. Apalagi kan sekarang kan berita terbaru ya. Apa itu? Itu ada DPRD Bandung Waduh. DPRD Bandung menganggarkan 1,8 miliar untuk membeli ponsel. Untuk membeli ponsel siapa? Kepada DPRD. Diberikan kepada DPRD. Iya, Ponsel dinas ponsel dinas. atau ponsel pribadi? Ya, kan kalau Saya pertanyaanku ponselnya warnanya merah enggak? Aduh. Kok langsung ke penjurus ke warna? Ini bahaya Enggak juga. kan pasti merah atau Oh iya, biru. ponsel kan macam-macam ya, Nah. merah, kuning, hitam, pink. Nah, gitu. Terus berarti turah duitnya loh maksudnya, Bobi. Ya maksudnya kan sekarang kan rakyat kan lebih membutuhkan gitu loh. Iya Kira-kira sih. kan pandemi. Pandemi minyak goreng langka. Ini kan juga masih serba isu krisis. JHT. Isu apapun masih jadi hal yang riskan. Malah Tapi beli bape. beli HP malah. Apa masih nggak punya HP sih zaman sekarang gitu? Kayak di mall siapa yang HP-nya Advan? Itu HP saya. Oh. Zaman segini kok HP-nya di Advan ya? Bilang gitu Iya kan? sih, iya sih. Ah. Iya sih. Jadi kebijakan yang dikeluarkan kayak tidak efisien dan efektif ya. Iya. Dan tidak kontekstual ya. Ya, Tapi positif thinking aja, Oh, mungkin iya. memang HP-nya rusak. mungkin pas mandi kecemplung, Nah. terus akhirnya beli HP baru dan Nah. nanti buat kinerjanya itu meningkat. Betul, kan lebih semangat memperbaiki negara. Benar, Ya. benar. Saya dukung itu, saya dukung. Nah, ini belum soal sirkuit Mandalika ini. Maksudnya Aduh, katanya kan kabar terakhir tiketnya harus wajib dibeli sama ASN. Aduh, sama Oh, aja iya? dia. ya mungkin ASN itu kan wes berat pikirannya mikir negara. Butuh Refreshing melihat MotoGP. Nah, itu. Tapi tiketnya bayar sendiri. Nah, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya kan penting tujuannya kan refreshing nih mau kan. Karena mungkin ya berat lah mikir. Oh. Kan otaknya terus bekerja untuk masyarakat. Iya, dari negara Gitu. untuk negara. Nah, Dari gaji negara. ya itu kan haknya. Untuk Ya. negara lagi dengan sirkuit Mandalika. Nah, kan uangnya berputar untuk negara. Oh iya. Itu. ya. Bisa kan? Bisa kan? Ya bisa. Masuk akal bisa. lah, masuk akal lah. Masuk akal. Nah. Oh iya. Lah iya makanya. Wah, Ya kan? kok gak digratiskan sama kita sih? Kan mereka tuh cuman wakil rakyat. Kan kita bisa nonton TV. TV. Isinya selebriti. Mending nonton Ikatan Cinta nih aku. Mending Pinipin aja lah. Pinipin lebih mendidik loh. Tapi di TV itu sekarang nggak ada beritanya korupsi bansos Zuliari ya. Waduh. Udah tertimbun mungkin. Aduh. Enggak. Makanya kita jangan sampai terseret isu yang baru. Karena isu yang esensial hilang kemana kabarnya itu loh Mas Ridwan. Iya, dan kita juga berharap media itu juga netral. Netral. Iya kan? Kayak Media- Persneleng. Persneleng kan netral. Persneleng, cepik Persneleng. netral. Aku ngetik kok, Bro. Oh iya sih. Enggak ada persnelingnya. Jadi cekik. Oh iya sih. Gas ngirim tok. Kasih ngirim tak? Kayak media saiki no. Aduh. Media media. Harus netral ya. Harus Dan netral. kita pun yang melihat juga harus netral. Netral. Iya. Everywhere netral. Netral. Moderat. Moderat. Langkah moderat. Betul. Karena Islam pun juga mengajarkan moderat. Iya. Harus adil terhadap segala sisi. Nah, Sebenarnya agama kita itu indah loh Mas Ridwan. Kita diajarkan moderat, kita diajarkan damai. Hanya saja banyak yang menyelewengkan aja. Mungkin barangkali termasuk kita juga sih di satu sisi gitu ya.
Iya, sama kalau aku dari sejarah kan kita melihat gelar dari Kasunanan Solo ya sebagai Panatogomo, Panatogomo. menata agama. Nah, Menata agama kan berarti kan ada lebih dari satu agama di situ. Berarti kan menata agama. dan semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, itu. Gak ada agama terus nyuruh, ayo nimbun minyak goreng. Gak ada, Nggak ada. gak ada. Gak ada yang agama yang mengajarkan ayo perang, ayo ngebom. Oh, enggak ada. Gak ada, Nggak gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Agama itu kan kasih sayang. Kasih sayang, semuanya kebaikan. Kebaikan. Gitu. Gitu. Sudah. Yes. Kesel aku. Saya takut. Takut Kalau diteruskan. kalau diteruskan nanti bablas. Nanti kena disomasi nanti. Oke teman-teman, di pembicaraan yang agak ngalor ngidul ini, bukan agak sih, memang ngalor ngidul ya ini ya. Sengaja. Silahkan diambil manfaatnya. Kalau ada yang nggak setuju ya silahkan dipendem. Kalau ada yang setuju silahkan juga digunakan gitu ya. Kalau yang benar itu datangnya dari Allah. Betul. Kalau yang salah itu datangnya dari Kita. oh kamu aja. Ya, Aku nggak mau salah. iya sih. Aku- Sing channel ngono ya. Yang punya channel salah. Iya sih. Karena aku dulu tuh udah sering disalahin Oke. sama cewek. Iya sih. Karena kan cewek selalu benar. Iya sih. Lagi-lagi selalu salah. Oke. Sudah, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace, love and gaul.